Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang kampus dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya di video kali ini. Saya masih akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan komponen pemahaman bacaan dan menulis. Oke, sudah siap? Kita langsung saja bahas soalnya. Oke, tampak sudah ada satu buah paragraf. Seperti biasa, boleh kalian tangkap layar dulu atau bagaimana teknisnya, silakan dikembalikan kepada masing-masing penonton video ini. Saya langsung beralih ke soalnya. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada ada pilihan gandanya. Sebetulnya materi mengenai kalimat utama ini pernah saya bahas khusus di beberapa video yang lalu. Untuk soal kali ini sih mungkin saya lebih ke pembahasan soalnya saja ya, bukan penjelasan materinya seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa, saya ingatkan barangkali kalian sudah ada yang lupa atau butuh penguatan mengenai materi kalimat utama. Kalimat utama sendiri ini dimaknai sebagai kalimat yang berisi pokok utama sebuah paragraf, ya seperti itu. Jadi mungkin begini, kadang banyak orang menyepelekan materi mengenai penulisan paragraf, padahal ranah penulisan ini kan sebetulnya ranah pendidikan juga ya, ranah keilmuan. Jadi ya ada teorinya seperti itu. Nah, kalimat utama itu bisa diletakkan secara teori ya, secara keilmuan, bisa diletakkan di awal paragrafnya, bisa di akhir paragrafnya, atau di awal dan di akhir. Bahkan ada juga yang menyebutkan tersebar di seluruh paragraf seperti itu. Nah, kemudian ini pun pernah saya tegaskan, seringnya dulu ketika zaman masih ada pelaksanaan ujian nasional sampai pelaksanaan UTBK, seringnya kalimat utama itu muncul di kalimat pertama. Mengapa seperti itu? Karena memang ya nanti memudahkan penulis gitu ya. Karena kalau misalnya nanti ditulis dulu kalimat utamanya, ya berarti nanti tinggal dilanjutkan penjelasannya, kalimat-kalimat penjelasnya begitu di bagian-bagian berikutnya setelah kalimat utama seperti itu. Kembali lagi ke teks. Kalimat pertama ya tadi saya sampaikan sering ada di kalimat pertama atau di awal paragraf. Kita baca kalimat pertamanya. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Ini ya, kalau misalnya kalian tidak yakin, baca saja kalimat-kalimat berikutnya. Apakah benar menjelaskan dari informasi yang ada di kalimat pertama seperti itu. Di kalimat pertama tadi bunyinya katanya, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Nah, dikatakan paragraf ini, teks ini akan menjelaskan mengenai manusia yang merupakan makhluk sosial dan makhluk berbudaya seperti itu. Kalau kita baca di kalimat berikutnya sebagai makhluk berbudaya, nah betul kan penjelasannya seperti itu. Nanti ada di kalimat-kalimat berikutnya ada juga yang menjelaskan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Ada ya di kalimat berapa? Kalimat ke 4 dan 5 ya, seperti itu. Jadi kalian sudah cukup yakin ya kalimat utama dari paragraf ini ada. Oke, jadi jawabannya ya betul. Kalimat 1, kalimat pertama. Berikutnya, soal berikutnya, soal nomor 2. Penulisan kata yang salah dalam paragraf tersebut terdapat pada dari kalimat keberapa? Kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5? Mudah-mudahan kalian tadi menyimak dan sudah bisa menemukan ya. Mudah-mudahan ada yang kata yang ganjal, yang rancu. Kalau tidak kurang menyimak, sebetulnya sih penulisan kata yang salah itu terdapat pada kalimat kedua sebetulnya. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya saya lanjutkan, di kata mana sih, pada kata mana sih penulisan yang salahnya?
Ya, saya bacakan kalimatnya. Sebagai makhluk yang berbudaya, dipandang perlu adanya pranata kehidupan yang mengatur hubungan antar manusia sebagai anggota masyarakat. Yang mana yang salah? Ya, penulisan yang salah itu adalah penulisan antar manusia. Memang harusnya ditulis seperti apa? Harusnya ditulis serangkai seperti ini ya, antar manusia. Mengapa harus ditulis serangkai? Nah, di sini ada bentuk antar. Antar itu bukan kata tapi bentuk. Kenapa disebut bentuk? Karena kalau kata ketika dia berdiri sendiri dia harus memiliki makna seperti itu. Misalnya manusia, ya ada maknanya. Manusia itu ya makhluk hidup ya, yang beruji yang manusia seperti itu. Buku misalnya jelas, tapi kalau antar itu kalau tidak ditulis serangkai dengan kata dasar dia tidak bermakna sebetulnya. Tapi kalau ditulisnya serangkai, misalnya antar manusia, antar kota, itu jadi bermakna seperti itu. Antar kota kan berarti yang menghubungkan dua kota, antar manusia berarti yang menghubungkan ya dua manusia, dua insan seperti itu ya. Nah, bentuk apa lagi sih selain antar ini yang ada di bahasa Indonesia yang memang harus ditulis serangkai? Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya bentuk pra, non, maha, pasca. Nah, pra misalnya apa? Misalnya dalam penulisan prabayar ya. Kalau non misalnya non-stop. Maha misalnya mahasiswa. Pasca misalnya pasca sarjana. Nah, kesemuanya itu harus ditulis serangkai karena tadi yang saya jelaskan ini adalah bentuk. Dia harus ditulis serangkai dengan kata dasar yang mengikutinya seperti itu. Tapi jawabannya tadi sih sudah jelas ya sebetulnya. Penulisan apa, letak kata yang salahnya itu terdapat pada kalimat kedua. Jadi jawabannya adalah ya betul B. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian semua bisa diterima di kampus yang kalian impikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.